Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas salah satu tema penting dalam fikih muamalat, yaitu akad. Lebih tepatnya ialah kaidah-kaidah umum dari sebuah akad. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua muamalat kita berputar di sekitar akad. Ketika kita membeli, menyewa rumah, meminjam uang, memberi hadiah, menitipkan barang, bekerja dengan upah, bahkan ketika seseorang menikah, semua itu masuk dalam pembahasan akad. Karena itu, memahami kaidah dari akad-akad ini sangat penting agar seorang muslim dapat bermuamalah dengan benar. Di satu sisi juga menjaga hak orang lain dan menjauhkan diri dari transaksi yang tidak benar dan haram. Para pemirsa sekalian, rukun akad itu para ulama menjelaskan bahwa akad itu memiliki beberapa rukun. Ini pembahasan ini akan cepat saja, apalagi pembahasan mengenai rukun. Yang pertama adalah pelaku akad. Pelaku akad ini diwakili oleh pihak-pihak yang melakukan akad, dua orang. Kalau dalam jual beli berarti pembeli dan penjual. Kalau dalam akad sewa menyewa berarti yang menyewakan dan yang penyewa. Kemudian yang kedua ada as-sighah, yaitu lafaz yang diwakili oleh bentuk ijab dan qabul. Kemudian ada mahal al-ma'qud alaih. Kalau diartikan ini adalah objek yang menjadi sasaran akad tersebut. Ini adalah pendapat jumhur ya, pembagian akad menjadi tiga kategori kategori besar. Namun dalam mazhab Abu Hanifah ya, rukun akad itu hanyalah satu, yaitu silhah saja, ijab dan kabul saja. Yang dimaksud oleh mereka adalah inti akad itu merupakan adanya ijab dan kabul saja. Adapun dua pihak yang berakad ya, ataupun objek akad, keduanya itu masuk dalam syarat akad dan bukan rukun-rukun dari akad. Perbedaan ini, para pemirsa sekalian, adalah perbedaan dalam penyusunan istilah ya. Secara praktik, semua ulama tetap mensyaratkan adanya pihak yang berakad, adanya bentuk persetujuan, dan adanya objek akad itu sendiri. Contohnya dalam jual beli, penjual dan pembeli adalah dua pihak yang berakad, ucapan ya, atau tindakan. Baik itu ijab kabulnya dalam bentuk ucapan atau tindakan yang menunjukkan jual beli. Seperti saya jual barang ini kepadamu, lalu dijawab saya beli. Ini adalah sighah, baik itu dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan. Kemudian ada barang dan harga yang merupakan objek akad. Maka jika salah satu unsur penting ini tidak ada, maka biasanya akad itu tidak akan sempurna. Ini adalah perbedaan rukun akad antara mayoritas ulama, yaitu mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, yang membagi kategori rukun itu menjadi tiga, sementara mazhab Abu Hanifah sendiri yang mengkategorikan rukun itu hanya satu, yaitu adalah sighah. Kemudian para ikhwah sekalian, para pemirsa, ikhwan dan akhwat, akad itu ya hukum asalnya adalah sah. Ya. Maka kita tidak boleh mengharamkan suatu akad kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah kaidah besar ya dalam fikih muamalah. Artinya pada dasarnya transaksi manusia itu boleh dan sah-sah saja, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Kemudian walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanah dan janji mereka. Kemudian wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Eh, Kalau kita lihat ya, ayat-ayat di atas tadi menunjukkan bahwa akad itu pada dasarnya diakui oleh syariat. Karena itu seorang muslim tidak boleh tergesa-gesa mengatakan suatu akad itu haram.
kecuali ada dalil yang jelas. Misalnya ada ribanya, ada gorornya, ada penipuannya, ada kezolimannya, atau ada syarat-syarat yang diselisihi oleh akad tersebut dan menyelisihi syariat. Jadi ketika ada akad baru yang kita lihat, kita lihat dulu akadnya, ya. Kita cari apa-apa yang bisa mengharamkan akad tersebut. Jikalau ternyata di ujung-ujung, ya, tidak ada yang menyelisihi syariat dalam akad tersebut, maka kita kembali ke hukum asal. Berarti akad tersebut adalah akad yang halal. Dan ini adalah kaidah yang sangat besar, ya. Contohnya misalnya bentuk-bentuk transaksi model transfer bank, pembayaran digital, ya, pemesanan online, atau akad-akad kerja freelance, ya, atau sewa kendaraan melalui aplikasi. Ini semua hukum asalnya boleh selama tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Nah, siapa yang bertugas untuk melihat unsur-unsur ini? Ya para ahli fikih dan para ulama yang berkompeten di bidangnya. Namun jika ternyata ada unsur riba, ya, penipuan, manipulasi, kezaliman, atau objeknya memang haram misalnya, maka akad itu menjadi terlarang. Jadi ketika kita mengatakan asal akad itu halal, ya bukan berarti kita tidak melihat dulu unsur-unsur haram di dalamnya. Tapi kita melihat dulu apa-apa yang bisa menyebabkan akad tersebut menjadi haram. Kemudian kalau kita tidak temukan sama sekali, maka kembali ke hukum asal, maka akad itu adalah akad yang diperbolehkan. Kemudian kita berpindah, ya, para ikhwas sekalian dan akhwat sekalian, ke pembahasan syarat-syarat sah akad, ya. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas, dan pertemuan-pertemuan ke depan kita akan membahas mengenai kaidah-kaidah akad secara umum, ya. Jadi bukan hanya akad jual beli yang akan kita bahas dalam kaidah-kaidah ini, namun kaidah secara umum, ya. Baik itu jual beli, baik itu sewa menyewa, baik itu gadai-gadai, ya, baik itu pinjam meminjam dan sebagainya. Jadi semua akad tersebut itu biasanya, dan sebagian besar dan mayoritas itu harus memiliki syarat sah dari sebuah akad, ya. Jadi syarat akad itu adalah sesuatu yang ditetapkan oleh syariat agar akad itu sah dan halal. Apa maksudnya halal? Ya halal kita tidak mendapatkan dosa dari melakukan hal tersebut, ya. Kemudian apa yang dianggap sah? Sah itu adalah konsekuensi dari akad tersebut terlaksana. Misalnya, apa konsekuensi dari jual beli? Perpindahan kepemilikan. Apa konsekuensi dari sewa menyewa? Boleh memakai barang orang lain. Apa konsekuensi dari gadai? Boleh menjadikan barang tersebut menjadi jaminan dalam sebuah utang. Nah, itu adalah konsekuensi dari sebuah akad. Artinya, sebuah akad itu tidak cukup hanya ada penjual dan pembeli, ya, para ikhwas sekalian dan akhwat sekalian. Tidak cukup hanya ada sighah atau ijab kabul. Tidak cukup dengan ada objek akad. Akan tetapi akad juga itu harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Yang pertama, ya, para ikhwas sekalian, syarat yang pertama harus ada ridho antara kedua belah pihak, ya. Bukan hanya ada penjual dan pembeli, ya. Bukan hanya ada dua orang yang melakukan akad, tapi mereka berdua harus saling ridho, ya. Setiap akad itu disyariatkan adanya ridho, ya, atau kerelaan, baik secara lahir maupun batin, ya, termasuk di dalamnya adalah akad nikah. Maksudnya akad itu tidak boleh dilakukan secara paksa yang tidak benar, ya. Jadi ada paksaan yang benar, ya, nanti kita bahas. Ada juga paksaan yang tidak benar. Jual beli, ya, sewa menyewa, bahkan hibah atau wakalah, ya, melimpahkan perwakilan atau kerjasama misalnya, ya. Bahkan pernikahan harus didasarkan pada prinsip keridhaan atau kerelaan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar saling ridho di antara kalian. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram." Sesungguhnya darah kalian, ya, harta kalian dan kehormatan kalian adalah
haram atas yang lainnya. Hadis ini menunjukkan bahwa harta seorang muslim itu tidak boleh diambil kecuali dengan cara yang benar. Tadi disebutkan inna dima'akum wa amwalakum haram. Harta seorang muslim itu haram, ya, dan tidak boleh diambil secara paksa. Makanya ada akad, ya, yang mengharuskan saling ridho jika kita menginginkan barang yang dimiliki oleh orang lain. Seperti misalnya seseorang dipaksa menjual rumahnya, ya, tanpa alasan yang benar. Demikian pula seseorang, ya, tidak boleh dipaksa memberi hibah atau memberi hadiah atau menyerahkan hartanya tanpa ridho dari orang tersebut. Namun, jadi secara umum kita diminta untuk saling ridho dalam sebuah akad. Namun ada beberapa dalam masalah ridho ini ada beberapa rincian. Yang pertama misalnya, ya, jika paksaan itu dengan alasan yang benar, ya, tadi kita sudah jelaskan, ya, dan sebutkan, maka akad tetap sah. Ya. Contohnya seseorang yang memiliki hutang tetapi tidak mau bayar hutang, ya. Lalu hakim, ya, di sini yang bermain adalah hakim, memaksanya untuk menjual sebagian hartanya agar hutangnya itu dapat dibayar. Maka jual beli ini dianggap sah. Karena paksaan itu dilakukan dengan alasan yang benar. Ya. Kita lihat di sini ada paksaan, ya. Berarti orang ini tidak ridho, tapi dianggap sah karena yang memaksa adalah hakim dan paksaan itu adalah paksaan yang benar dan bermaslahat. Kedua, misalnya, ya, ada akad doman dan kafalah. Ini maksudnya akad menjamin, ya. Bukan begadai, ya, penjamin. Penjamin ini tidak disyariatkan ridho pihak yang dijamin. Misalnya, ya, misalnya si Zaid berutang kepada Amr, ya, sebesar 1 juta. Lalu ada orang ketiga nih namanya Soleh, ya. Dia bilang ke Amr, ya, saya jamin utangmu, ya, saya akan menjamin utangnya Zaid, ya. Nanti kalau misalnya Zaid tidak bisa bayar, saya yang bayar. Maka akad jaminan ini sah, ya. Meskipun Zaid ini tidak ridho, ya. Karena yang terikat dengan jaminan itu adalah pihak penjamin. Jadi di sini Zaid meskipun utangnya dijamin oleh orang lain, dia tidak masalah jika tidak ridho. Tidak masalah jika tidak ridho. Kemudian misalnya, ya, ada konsep namanya hawalah, ya, transfer hutang, ya. Misalnya dalam hawalah ini tidak disyaratkan ridho dari pihak yang dipindahkan haknya. Jika pihak yang menerima pengalihan mampu membayar. Misalnya Zaid memiliki utang kepada Amr, ya, sebesar 1 juta rupiah. Di saat yang sama, ya, jadi Zaid tadi punya utang ke Amr 1 juta. Di saat yang sama, Amr juga ini, dia punya utang ke Soleh, ya, sebesar 1 juta, sama juga. Ya. Lalu si Amr bilang, ya, Zaid alih-alih pindah ke saya, minta ke saya, tagih ke saya, silahkan tagih ke Soleh saja, kan nominalnya sama. Ya. Jika Soleh mampu membayar, ya, maka si Ridho dari Z ini yang disuruh pindah transfer hutang, ya, daripada nagih ke saya, nagih ke Soleh saja. Z ini tidak perlu ridho akan hal tersebut, ya, karena mau tidak mau dia akan utangnya akan dibayar, ya, seperti itu. Kemudian ada contoh lain, ya, yang tidak dipersyaratkan ridho, ya. Tadi kita sudah sebutkan 3, ada yang keempat yaitu syuf'ah, ya. Ini tidak disyaratkan ridho dari pihak membeli. Syuf'ah itu apa, ya? Syuf'ah itu saya jelaskan, ya. Misalnya saya dan Anda memiliki sebuah bidang tanah, ya, dan belum dibagi dua. Jadi sebidang tanah itu milik kita berdua, ya. Kemudian Anda tiba-tiba menjual tanah Anda kepada orang lain, ya. Tiba-tiba menjual tanah Anda kepada orang lain tanpa memberitahukannya kepada saya. Anda menjual tanah tersebut, tanah bagian Anda, ya, bagian Anda, tanah ini belum dibagi, ya, tapi satu kesatuan tanah itu milik kita berdua. Kemudian Anda jual kepada orang lain tanpa sepengetahuan saya dengan harga misalnya 5 juta atau 10 juta. Saya, ya, yang pernah memiliki sebidang tanah tersebut bersama Anda berhak untuk membeli tanah tersebut secara paksa dari pembeli tadi, orang ketiga tadi, dengan harga yang sama, yaitu 10 juta.
Apa tujuan dari syuf'ah ini? Agar tanah itu ya tidak dimiliki oleh dua orang, agar tanah itu dimiliki oleh satu orang, oleh yaitu saya. Karena kenapa? Ketika sebuah tanah yang dimiliki oleh dua atau lebih dari tangan orang, biasanya rawan sengketa, ya. Biasanya sebuah tanah tersebut rawan sengketa. Dan ini tidak hanya berlaku dalam tanah, ya. Ini berlaku dalam properti-properti lain seperti seperti rumah, ya. Eh, Mungkin bisa dipahami ya, semoga bisa dipahami apa maksud dari syuf'ah ini. Jadi ketika seseorang menjual bagiannya kepada orang lain, saya ya berhak untuk membeli secara paksa dari dari pembeli ketiga tersebut. Semoga dipahami ya. Intinya adalah di sini tidak dipersyaratkan ridho dari orang ketiga tadi ya. Mau dia ridho atau tidak, tapi ada hak syuf'ah dan ini adalah hak yang disahkan oleh syariat. Tadi kita membahas mengenai ridho, yaitu kerelaan. Itu adalah syarat sah akad yang pertama. Ya. Kemudian kita berpindah kepada syarat sah akad yang kedua, yaitu keseriusan dan tidak bercanda. Ya. Para ulama menyebutkannya sebagai al-jidd, ya, serius. Maksudnya seseorang benar-benar bermaksud melakukan akad, baik secara lahir maupun batin. Adapun bercanda, ya, yaitu orang-orang yang melakukan lafaz akad ijab kabul itu secara lahir saja, ya. Tapi tidak dia maksudkan untuk melakukan akad tersebut dalam hatinya, ya, dalam batinnya. Dia tidak serius. Dalam banyak akad muamalat, keseriusan menjadi unsur penting karena akad adalah perkara yang menimbulkan konsekuensi hukum, ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Maka tidak layak ya bagi seseorang yang melakukan akad itu untuk bermain-main dalam sebuah akad karena ada konsekuensinya. Namun ada pembahasan khusus, ya. Sebagian akad itu tetap dianggap berlaku, ya, walaupun diucapkan dengan cara bercanda, seperti nikah, ya. Dia bercanda menikah, atau bercanda melakukan talak di depan istrinya, ya. Atau bercanda dalam hal-hal rujuk, ya. Misalnya dia sudah talak istrinya, kemudian dia bercanda dalam hal rujuk. Berdasarkan hadis yang dikenal oleh kalangan fuqaha, ini tetap dianggap sah, ya, meskipun dia bercanda. Karena kenapa? Karena tujuannya adalah agar manusia itu tidak mempermainkan perkara-perkara besar tersebut dalam syariat, yaitu perkara nikah, talak, dan rujuk. Adapun dalam akad yang berkaitan dengan harta seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, dan wakaf, maka akad yang dilakukan karena bercanda itu tidak sah jika tidak ada maksud akad yang sebenarnya. Sebab yang dihitung dalam akad itu sebenarnya adalah kerelaan dan maksud yang benar. Sehingga jika bercanda, maka kita tidak bisa menangkap keridoan dan kerelaan dari orang tersebut. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang berkata kepada temannya sambil bercanda, saya jual mobil ini kepadamu dengan harga 1 juta, ya, mobil 1 juta, ya. Tetapi ia hanya bercanda, ya, dan temannya juga tahu bahwa itu hanya candaan. Maka ini tidak dianggap sebagai jual beli. Ya. Namun jika ucapannya dalam keadaan menunjukkan keseriusan, serius mau jual mobil dengan harga 1 juta. Lalu setelah itu dia mengaku bercanda, ya, agar lari dari konsekuensi. Maka pengakuannya itu tidak diterima begitu saja karena dalam muamalat hak orang lain juga harus dijaga. Jadi keseriusan harus ada, ya. Dan bercanda tidak dianggap. Tapi ketika dia serius di awal kemudian mengatakan dan mengaku di depan pengadilan bahwa saya bercanda, ya, maka itu tidak dianggap. Karena kenapa? Karena perbuatan dia sebelumnya dianggap berbeda dengan pengakuannya yang ada sekarang. Dan ini dalam hukum qadha Islami itu tidak dibenarkan. Itu syarat kedua. Ya. Kemudian syarat ketiga, orang yang melakukan akad itu, ya, tadi kita sudah sebutkan mengenai ridho dan kita sudah sebutkan juga mengenai keseriusan. Syarat yang ketiga adalah orang ini harus cakap hukum, ya, cakap dalam bertindak.
Ya, ayyakuna al-aqdu min jaizit tasarruf. Jadi ketika kita baca buku-buku fikih ada yang dikatakan jaizut tasarruf, ya. Itu maksudnya pelaku akad itu harus cakap hukum menurut syariat. Apa maksudnya cakap hukum ya? Ya. Yang pertama syaratnya ada empat ya. Jadi cakap hukum itu ada empat syaratnya, yaitu orang yang balik, orang yang berakal, ya, orang yang merdeka, ya, jadi bukan budak. Jadi kita sudah sebutkan balik, ya. Jadi orang itu harus balik, sudah dewasa. Kemudian sudah berakal juga, ya. Kemudian bukan budak, ya, merdeka, ya. Kemudian rasyid, ya. Apa dimaksud dengan rasyid itu? Yaitu mampu mengelola harta dengan baik, ya. Jadi maksudnya tidak semua orang boleh melakukan akad secara penuh. Misalnya anak kecil, orang gila, orang yang tidak sadar diri atau orang yang boros dan tidak mampu menjaga hartanya, itu secara hukum ya, tidak boleh melakukan akad harta secara bebas. Allah pernah berfirman ya, wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Yang artinya janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta-harta mereka ya. Jangan serahkan harta-harta mereka kepada orang yang akalnya itu masih kurang ya, belum sempurna. Bahkan sufaha artinya orang bodoh ya. Ayat ini ya, para jemaah sekalian menunjukkan bahwa orang yang belum mampu mengelola harta tidak diberikan kebebasan penuh dalam transaksi. Namun ya, para ulama menyebutkan beberapa pengecualian ya. Jadi hukum asalnya ketika kita melihat seseorang ya, anak kecil misalnya belum bisa melakukan transaksi besar, maka kita tidak boleh memberikan harta kepada mereka. Kecuali ya, yang pertama transaksi kecil yang biasa dilakukan anak kecil dan tidak membahayakan. Misalnya seperti membeli permen, membeli makanan ringan, me- apa mengizinkan anak-anak untuk memberikan hadiah, itu kan wakalah kan, itu perwakilan. Maka ini ditolerir ya, ini diberikan batas toleransi sampai di sini. Kemudian jika misalnya anak sudah mumayyiz, maka untuk melakukan transaksi boleh ya dengan izin wali. Ya, maka sebagian ulama membolehkannya terutama jika ada maslahat dan tidak ada kerugian. Bahkan mumayyiz itu biasanya dites dengan cara memberikan harta dan disuruh melakukan proses jual beli. Wabtalul yatama ya. Dan coba dan ujilah orang-orang yatim tersebut. Maksudnya anak-anak yang masih mumayyiz, masih kecil, diberikan uang atau disuruh untuk melakukan proses jual beli agar kita tahu apakah dia anak yang sudah rasyid ya, sudah bisa mengelola harta dengan baik atau tidak. Jika tidak, maka ditarik kembali. Jika iya, maka ketika dia besar sudah bisa diberikan harta untuk dikelola oleh dirinya sendiri. Intinya syariat itu menjaga harta ya. Orang yang belum mampu menjaga harta, ya, maka tidak diberikan kebebasan penuh agar hartanya tidak rusak dan haknya sendiri itu tidak hilang. Terlebih lagi menjaga haknya dia dan menjaga haknya orang lain. Jadi para ikhwah dan akhwat sekalian dalam pembahasan ini ada beberapa pelajaran penting ya. Pertama, akad itu dalam Islam bukan hanya sekedar ucapan ya, tapi ada konsekuensi di belakangnya, konsekuensi hukum syar'i. Ketika seseorang mengatakan saya jual, saya beli, saya sewa, saya wakafkan, saya hibahkan, ya, maka perkara ini bukan hal yang sepele dan ringan ya. Ia akan dimintai pertanggungjawaban ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia ya. Yang kedua, Islam ini juga menjaga keadilan dalam bermuamalat ya. Karena akad harus dilakukan dengan cara ridho ya, tanpa kezaliman, tanpa ada penipuan ya, tanpa ada riba dan tanpa mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Yang ketiga, hukum asal muamalat itu adalah boleh ya. Ini menunjukkan bahwa keluasan syariah ya, Islam tidak menyulitkan manusia ya dalam urusan-urusan keseharian mereka, dalam urusan dunia mereka. Selama transaksi itu bersih dan bebas dari unsur-unsur haram, maka hukum asalnya adalah sah. Jadi ketika seseorang yang menemukan akad yang baru dan akad ini lebih mudah dari akad-akad sebelumnya yang ada, ketika akad itu bebas dari perkara-perkara yang diharamkan, maka akad itu menjadi sah. Ya.
Sebagaimana banyak akad-akad yang sekarang kita temukan itu eh, dihukumi sah oleh para ulama karena tidak ada masalah dalam akad tersebut. Yang dimana akad tersebut belum dibahas oleh para fuqaha di zaman mereka. Kemudian akad itu syarat-syarat akad itu para ikhwan dan akhwat sekalian bertujuan untuk menjaga menjaga maslahat. Misalnya syarat ridho menjaga hak manusia dari paksaan. Ya. Serius ya menjaga akad dari permainan-permainan ya di luar sana. Kecakapan hukum ya bertindak untuk menjaga harta dari kerusakan. Jadi semua ada maslahatnya. Kemudian seorang muslim itu harus belajar fikih muamalat ya sebelum terjun dalam melakukan sebuah transaksi. Sebagaimana seseorang wajib belajar sholat ketika ingin sholat. Ketika ingin zakat, wajib belajar zakat. Ya. Ketika ingin haji dan berpuasa, harus belajar fikih haji dan puasa. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata ya, la yabi' fi suqina hada illa man tafaqaha fid din. Tidak boleh ada yang masuk di pasar kita ini, kata Umar bin Khattab, kecuali orang yang sudah belajar fikih di agama. Ya. Karena ini memang adalah hal yang penting. Ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas lanjutan dari kaidah-kaidah akad ini. Jadi masih ada sekitar 8 ya kaidah akad. Ini baru kita bahas 3, tapi waktu tidak cukup ya. Jadi sebagai penutup pembahasan kita ringkas dalam beberapa poin. Jadi rukun akad itu menurut mayoritas ulama ada 3 ya. Eh, Pihak yang berakad, kemudian ada sighah, ijab kabul, kemudian objek dari sebuah akad tersebut. Meskipun mazhab Hanafi mengatakan rukun akad itu hanya satu, yaitu ijab kabul ya. Kemudian hukum asal dari akad itu adalah sah ya. Sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Kemudian syarat sah akad itu adalah ridho ya, serius dan dilakukan oleh orang yang cakap hukum ya. Dan nanti akan kita bahas tambah syarat sah akad yang lainnya di pertemuan berikutnya. Kemudian ridho itu adalah asas ya atau dasar besar dalam sebuah muamalat karena asalnya barang yang dimiliki oleh orang lain itu kita tidak bisa ambil kecuali dengan ridhonya ya. Dan pengambilan itu bisa dengan cara tukar menukar jual beli misalnya dengan cara akad ya. Olehnya tidak halal ya untuk mengambil harta orang lain kecuali dengan cara yang benar ya, cara yang benar seperti berakad atau saling saling rela ya. Kemudian akad itu harus serius dan bukan bermain-main. Seorang muslim itu harus menjaga lisannya, menjaga janjinya, memenuhi akadnya. Kecuali hal-hal yang kita sebutkan tadi bahwa ada beberapa akad yang meskipun bermain-main maka hukumnya tetap sah dan jatuh karena keagungan dari akad-akad tersebut seperti akad nikah, akad talak dan akad rujuk. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته